Jadi itu sudah menjadi apa ya? Janji Allah, menjadi janji Allah bahwa jangan takut, jangan khawatir. Mengikuti arahan Allah itu tidak akan membuat kamu pertama kelaparan atau apa-apanya, tidak ada ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh setan di dalam hatimu itu tidak ada. Enggak terbukti, itu hanya ketakutan setan. Jadi misalnya ya, ketakutan yang dibisikkan atau dihembuskan setan untuk membuat manusia menjadi tidak berani berhijrah, tidak berani mengikuti arahan Allah, ya, tidak berani, terutama di sini kalau kalimatnya adalah tidak berani berjihad fisabilillah. Itu ya karena sesuatu yang arahnya kepada ke nafsu manusia, kemudian diabsetan untuk jadi senjata membuat manusia tidak taat gitu loh. Ya. Jadi di situ kan dijelaskan, kamu kalau berhijrah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'atan. Pertama, sampean akan mendapatkan tempat yang banyak. Ada banyak di muka bumi ini tempat yang bisa sampean pakai untuk menghindari kezaliman, menghindari kemungkaran. Ada banyak. Jangan mau dipersempit atau mempersempit diri. Seolah-olah bumi ini hanya ada di kampungmu, gitu kan. Apalagi mempersempit diri seolah-olah tempat tinggal itu hanya di gangmu situ aja. Atau membelenggu diri seolah-olah hidupmu sampai matimu itu harus di tempat lahirmu. Intinya begitu. Yang kedua, Allah juga menjanjikan bahwa kalau kamu berhijrah, kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak, katsirotan, ya, wasaatan dan luas. Kamu akan mendapatkan rezeki yang luas. Maksudnya luas itu apa? Alternatif profesi, ya. Itu yang sampean takutkan, nanti aku ini petani, lah nanti di sana makan apa? Sampean makan gandum. Ya, kalau orang Arab tetap makan gandum. Kalau orang-orang kita desa ini tetap makan nasi. Kalau orang Dolopo tetap makan roti. Sudahlah, ya Mas Wahyu ya. Jangan takut. Bote. Jadi makan bote ya, tetap sama jangan khawatir. Favoritmu bote ya orang Dolopo akan tetap dapat bote di tempat hijau kata Allah gitu. Itu dari sisi jenis makanan, jenis rezeki. Lalu dari sisi macam-macam, kalaupun misalnya sampean selama ini profesinya adalah guru. Nah, nanti di sana ndak ada sekolahan, terus aku ngulang sopo gitu ya. Siapa yang gaji aku? Jadi kata Allah, loh, banyak rezeki Allah itu min haitsu la yahtasib, dari arah mana yang kamu tidak duga. Sampean selama ini jadi guru, kemudian berhijrah misalnya. Lalu ujuk-ujuk di sana apa? Ada seorang, "Saman bisa nggak pesankan saya dari daerah sampean di sini, ternyata bote itu penting banget." Ah, misalnya gitu.
Kemudian sampean mulai dah mengimpor bote dari tempat sana ndelopo kemana arah yang tujuan baru. Ujuk-ujuk aja jadi sampean jadi pedagang. Wong persoalan dunia itu bisa dipelajari kok. Apa sih? Gitu. Kecuali ya bagi yang misalnya fisiknya kurang memungkinkan, lalu tidak mungkin jadi kuli atau pekerjaan yang membutuhkan ketahanan fisik. Tapi Allah tetap memberi, entah lewat cara apa. Sedikit dan banyak jangan jadikan ukuran loh ya, karena itu nggak ada ukurannya. Banyak kan nggak ada batasnya. Intinya rezeki Allah telah disebar dan dipastikan untuk sampean. Sampean tetap menetap ini. Ayo kita imajinasikan kita berada di Mekah waktu itu ya. Sampean tetap di Mekah, tidak mau ikut berhijrah bareng Nabi. Jangan pikir kemudian rezeki pasti terjamin. Tidak juga toh. Gitu. Sampean tetap di Mekah, nggak ikut Nabi. Apakah ada jaminan aman? Ya tidak juga. Sehingga ketika berangkat berhijrah bareng Nabi, meskipun resiko ya memang ada bahwa nanti di tempat baru nggak dapat tempat, di tempat baru nggak punya rezeki, kerja apa. Tapi resikonya sama, meskipun ya lebih besar. Ya itulah justru tantangan ujiannya. Tapi ketika sudah iman kepada Allah, lalu Allah menjanjikan bahwa wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'atan. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan atau mendapati di bumi itu tempat yang banyak dan rezeki yang luas. Aduh, enak loh. Ternyata benar. Ya, waktu itu sejarahnya para sahabat itu ya mendapatkan di sana. Jadi ayat ini ada satu asbabun nuzul yang diceritakan dalam riwayat hadis Ibnu Hatim, Abu Ya'la dan Ibnu Jarir. Hadis diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang bernama Dhamrah bin Jundub. Dhamrah bin Jundub radhiyallahu an yang sudah sangat tua orangnya, sangat tua. Ia berniat keluar dari rumahnya untuk ikut berhijrah. Ya, untuk berhijrah mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Ia pun berpesan pada keluarganya, bantulah aku keluar dari negeri kaum musyrik ini dan antarkan aku kepada Rasulullah. Maksudnya kemana? Ke Madinah. Jadi keluar dari Mekah untuk ke Madinah. Bantulah aku keluar dari negeri kaum musyrik ini dan antarkan aku kepada Rasulullah. Jadi karena dia tua sekali. Keluarga pun menyanggupinya. Namun sebelum sampai di hadapan Rasulullah SAW, ia wafat di tengah perjalanan. Jadi Dhamrah bin Jundub ini yang kemudian selain kalau sampean hidup dan dijanjikan tempat yang banyak, rezeki yang luas, jikapun kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalaupun sampean nanti mati atau menemui ajal di tengah jalan ketika sudah proses hijrah, maka bagi Allah ketetapan atas pahala sampean itu sudah tetap. Lah enak lah. Jadi kalau berhijrah kemudian hidup selamat sampai tempat hijrah, Allah menjanjikan tempat yang banyak dan rezeki yang luas. Jikapun di tengah perjalanan wafat dalam keadaan berhijrah, maka Allah menjanjikan pahala yang sudah tetap di sisi Allah. Loh, jadi dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Orang yang saat itu berhijrah, begitu nyampe di Madinah, namanya disebut sahabat muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Nah, yang sahabat yang di sana yang sudah Islam duluan, maksudnya yang sudah Islam
di Madinah atau di Yasrib itu disebut sahabat Ansor, bukan ke Islam dulu lah, maksudnya yang sudah menetap duluan di sana. Disebut sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor ini sangat baik ya. Mereka menyadari betul bahwa orang-orang muhajirin tidak punya apa-apa. Bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka meninggalkan segala yang dipunya. Rumah, kebun, kerjaan, keluarga, asetnya, ditinggal semua. Nggak sempat bawa-bawa wong. Berangkat dari Mekah itu rata-rata dengan sembunyi-sembunyi, melarikan diri. Sudah bisa membawa dirinya selamat aja, untung kan rata-rata itu. Ya, tidak diceritakan untuk yang kasus Dhamrah bin Jundub radhiyallahu anhu ini, apakah wafatnya karena tua atau karena terbunuh di tengah jalan, karena banyak yang berangkat hijrah ikut Nabi lalu terbunuh di tengah jalan. Oleh mana? Oleh para pemburu musyrik. Gitu ya. Maka ini. Dan orang-orang Ansor, kemudian sebagian besar mereka menyediakan rumah, ngasih tanah, bahkan ngasih kerjaan, bahkan ada yang ngasih istri. Ya, karena dia kemudian demi berhijrah, lalu yang perempuannya tidak mau diajak berhijrah, akhirnya memang berpisah. Nah, begitu berpisah, nyampe di sana, dicarikan istri sama para sahabat Ansor yang ada. Banyak itu hadisnya. Jadi, apa yang dijanjikan Allah benar-benar terbukti dan terpenuhi ketika di dunia tetap mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sementara bagi yang meninggal dalam proses berhijrah, Allah memberikan pahala yang berlimpah di akhirat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dulur, yang saya sebut tadi ketakutan-ketakutan itu adalah ketakutan yang memang disadari oleh setan bagus dan ampuh untuk menjadi senjata ini, senjata yang pas ya untuk membuat manusia menunda, bahkan minder atau mundur dari perjuangan ya. Banyak itu setan menakut-nakuti itu. Jadi ini tidak hanya dalam konteks hijrah di masa lalu ya, tapi konteks juga bisa kita tarik ke kekinian dalam konteks kita berjihad di jalan Allah. Seperti kemarin yang ditanyakan dari satu jamaah, lalu konteks hijrah atau jihad kita zaman sekarang gimana Gus, kan gitu. Lalu saya jawab 5 hal kemarin, baik tentang banyak hal kemarin, bagaimana jihadnya seorang ibu, bagaimana jihadnya seorang ayah, dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu kadang ditakut-takuti, misalnya tentang sedekah itu ya. Atau misalnya tentang 5 hal kemarin. Dalam ibadah, dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam sedekah, dalam muamalah. Itu ya ada godaannya, itu kan semua jihad ya. Misalnya dalam hal ibadah. Perintahnya sholat berjamaah di masjid. Setan nakut-nakuti itu ya kan. Nanti hujan loh. Apalagi. Nanti jauh loh. Nah, macam-macam. Perintah untuk sholat tahajud. Nanti kamu nggak bagus. Kena air malam-malam. Sakit nanti. Encok nanti. Macam-macam. Kan gitu. Jadi ketika puasa. Perintah untuk puasa sunnah. Awas lo ya, kamu itu punya kena lambung lo ya. Itu setan. Setan sudahlah. Itulah. Nah, itu dalam hal ibadah, ritual ya. Kemudian dalam hal dakwah juga gitu kan. Dalam hal dakwah takut-takuti gimana? Awas, jangan keras-keras. Padahal nggak keras belas. Ya cuma ngajak hal-hal yang memang sudah ada dalam Al-Quran. Lihat, lo ya, kamu berani nanti dicaci orang lo ya, nanti kamu dijauhi orang lo ya, nanti kamu didiskriminasi lo ya,
nanti kamu nggak dikancani lagi loh ya, nanti kamu nggak dikasih job lagi loh ya, dan sebagainya. Itu dalam hal dakwah, ya kan? Kemudian dalam hal tarbiyah, ngaji, juga gitu. Sudah di rumah aja. Ngapain sih ngaji? Nggak usah, yang penting baik sama tetangga. Nggak usah. Atau ngaji, jangan ikut ngaji di situ, itu sesat apa ya. Kadang lewat mulut orang juga setan itu dalam menakut-nakuti. Ya kan? Tarbiyah. Kemudian dalam hal sedekah, apalagi nih? Sedekah setan menakut-nakuti. Ya, kamu nanti miskin. Jangan gitu. Coba itu buka dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Satu di antara bahwa ketakutan-ketakutan itu diwaswisukan oleh setan. Coba. Yang belum baca tadi. Izin, Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, dari situ kan jelas tuh. Allah itu menjanjikan kamu ampunan dan karunia yang luas. Allah menjanjikan itu. Seperti dalam ayat yang tadi kita kaji, Allah menjanjikan wasi'atan, kathiratan, ya, menjanjikan karunia atau tempat murohoman yang banyak dan luas. Tapi di balik itu setan juga menjanjikan atau menakut-nakuti. Setan itu menakut-nakuti kamu miskin sehingga kemudian kamu didorong untuk jadi pelit, pikir. Nah, kayaknya bener. Iya, nanti gimana anakmu? Nanti kamu itu butuh sesuatu loh. Kamu harus punya. Kamu jangan gitu, jangan macam-macam. Kayak logis. Padahal itu logika setan ya. Jadi itu loh. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, dalam proses berhijrah itu dulu ya di masa Rasulullah itu sambil lari itu loh. Lari dari kejaran para pemburu-pemburu Mekah itu. Maka ayat ini kemudian turun ya. Bahwa ini dijelaskan oleh Ali radhiyallahu an, menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, mengapa kamu tidak mengambil teladan baik dari Rasulullah? Itu ya. Ditanya terus. Nah, di sini dijelaskan bahwa keengganan mereka untuk mengikuti ini, dia bertanya sama Ali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya kami ini sering berpergian untuk berniaga. Bagaimana kami cara melakukan sholat? Jadi ayat tadi pertama tentang orang-orang yang berhijrah untuk berhijrah kepada Rasulullah, tapi di tengah jalan itu banyak diburu sehingga ketakutan. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut nanti diserang oleh orang-orang kafir. Maka kata Allah, tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqashar sholat. Maksudnya apa? Ini sholat khauf namanya. Sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut. Atau takut waktu itu takut dikejar musuh ya.
Maka sekarang pun bisa disandarkan takut karena nanti waktunya habis, takut karena banyak perjalanan. Maka seperti yang tadi, bahwa ayat ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan tentang berkenaan dengan sekelompok orang dari Bani Najjar yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa, ya Rasul, kami ini sering bepergian untuk baik berniaga dan sebagainya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami melakukan sholat? Maka ayat ini turun. Ada rukhsah atau keringanan untuk mengqashar sholat. Jadi kalau asar ya bisa 2 rakaat, kalau zuhur juga bisa 2 rakaat, isya bisa 2 rakaat. Tapi yang 2 rakaat subuh nggak bisa saman qashar jadi 1, nggak bisa. Atau maghrib yang 3 lalu saman qashar jadi 1,5, nggak bisa ya. Ini yang separuh adalah yang 4 jadi 2. Innal kafirina lakum kanu lakum aduwwan mubina, karena orang-orang kafir itu bagi kalian dalam musuh yang nyata. Sehingga itu tentang qashar ya. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum, Gus. Bu Husnul, iya silakan. Mau tanya, silakan. Terus siapa tadi? Bu Tanti, silakan. Berarti tanya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Qashar itu radiusnya berapa kilo, Gus? Sekarang. Jadi ada perbedaan pendapat tentang, ada yang menyandarkan pada qashar itu pada syarat jarak, ada juga yang mensyaratkan pada syarat waktu ya. Syarat waktu. Jadi kenapa itu perbedaan pendapat? Karena memang di zaman Nabi itu lebih disandarkan pada syarat waktu ya. Jadi kalau sekarang dalam istilah fikih itu setara dengan dalam istilah jarak ya, setara dengan 16 farsah atau 2 marhalah istilahnya. 16 farsah atau 2 marhalah. Kalau sekarang gitu mungkin ukurannya adalah 82 km ya. Nah, jadi 82 km. Tapi jarak ini pun banyak yang dipertanyakan oleh para ulama. Karena kalau 82 km zaman dulu memang memakai kuda dan itu bisa jadi sampai lama ya. Sampai lama. Artinya jarak ini pun dipertanyakan. Ada juga yang memberi syarat bahwa qashar itu adalah perjalanannya masih berlangsung sampai terlaksananya sholat. Jadi baik itu dilakukannya itu. Yang syaratnya yang selain jarak ya, itu adalah perjalanan ini bukan untuk perjalanan maksiat ya. Jangan ya perjalanan untuk maksiat, tapi kemudian karena sudah mencapai 82 km lalu kemudian diqashar, enggak boleh. Ya. Karena perjalanan yang bisa diqashar itu ya misalnya di samping untuk hijrah dan jihad tadi adalah misalnya untuk silaturahmi, ada kunjungan kerja, hal-hal yang bermanfaat dan dibenarkan secara syarak. Jadi secara umum dan juga syaratnya adalah itu untuk zuhur, asar, dan isya. Ya. Itu. Jadi secara umum syarat untuk qashar adalah 2 marhalah atau 6 farsah atau kalau sekarang ya 82 km. Ada lagi? Ya Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Konteks hijrah ini apa bisa disematkan juga kepada orang-orang Rohingya gitu, Gus? Di mana mereka kan tidak diakui sebagai warga negara gitu. Apakah itu pas juga disematkan mereka tuh lari dari sana hijrah? Kemudian juga dari sisi lain terkait konteks konsep muhajirin ansor gitu. Nah,
apakah kita yang menjadi tempat jug-jugan itu juga ada kewajiban untuk menerima mereka? Kemudian juga apakah kita juga masih memasang sekat bahwa itu bukan bangsa kita gitu, sehingga tidak layak mereka dikasih kewarganegaraan di negara kita gitu. Padahal kan di sisi lain banyak pulau yang kosong atau dan sebagainya itu. Mohon pencerahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konteks hijrah yang ini beda kan. Konteks hijrah yang ini itu adalah konteks hijrah fisabilillah. Konteks hijrah itu tidak hanya sekedar lari dari kedzaliman, ya, tetapi adalah dia menuju kepada keridhaan Allah. Jadi kenapa? Karena kalau yang dilakukan oleh siapa ini orang-orang Mekah saat itu adalah orang yang hijrah dari Mekah. Kalau dia di situ saja itu aman dia, tidak dizolimi. Ya, jadi kalau dia di situ saja tetap di Mekah, itu dia dizolimi karena keimanannya. Sehingga beda dengan dizolimi bukan karena keimanannya, karena urusan ras, karena urusan itu beda. Dia dizolimi karena keimanannya sehingga dia pindah pun karena keimanan. Gitu kan? Nah, itu yang kemudian membuat orang yang berhijrah dan meninggal di tengah jalan itu mendapatkan janji tadi. Beda dengan orang yang berhijrah dari satu daerah yang dizalimi kepada yang lain. Dia tidak dihukumi sebagai orang yang berhijrah fisabilillah, tapi orang yang terzolimi ya, terzolimi. Nah, apakah dia ketika meninggal di tengah jalan lalu kemudian pasti syahid? Ya enggak, ya dia sama dengan orang yang lain. Pada saat dia meninggal itu sebagai apa? Sebagai manusia baik atau sebagai manusia yang tidak baik, sama dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kewajiban kita. Kewajiban kita itu menolong. Itu sudah tidak ada debat di situ. Kewajiban orang yang datang itu menolong tanpa melihat dia suku apa, ras apa, tidak ada itu. Jadi kewajiban kita itu sebagai sebuah bangsa yang memiliki kelebihan baik dari sisi keamanan, tempat, maupun rezeki, kewajiban kita menolong. Tidak ada perlu tahu dia agama apa, suku apa, bangsa apa, tidak tahu. Dia orang butuh pertolongan, kita tolong. Jadi itu harus dua hal yang dibedakan. Status dia bukan hijrah seperti hijrahnya dari Mekah ke Madinah, jelas tidak, beda. Dia adalah hijrah karena kemanusiaan saja, bukan karena jihad fisabilillah. Tapi kita sebagai bangsa yang dituju, kita adalah orang yang berkewajiban untuk menolong. Dan itu sudah menjadi syarat umum dalam Islam bahwa kita adalah menolong tidak hanya kepada orang yang muslim saja, tapi kepada orang yang non-muslim apapun. Tidak hanya kepada bangsa kita, tapi bangsa lain juga. Apalagi dia memang misalnya muslim ya. Meskipun muslimnya juga banyak yang diragukan oleh masyarakat karena mereka ternyata ya ada yang tidak bisa bersyahadat dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu mereka adalah manusia yang patut kita tolong selama kita mampu menolong. Begitu, Pak. Terkait kewarganegaraan, Gus, apakah abaikan saja gitu? Kan mereka tidak punya kewarganegaraan. Ya, itu urusannya negara ya untuk memberikan kewarganegaraan atau enggak itu. Dan itu kan prosesnya itu proses administratif sebenarnya ya. Itu tergantung kebijakan negara masing-masing itu. Artinya kalau memang negeri ini atau Indonesia pemerintahnya mampu memberikan kewarganegaraan ya berikan aja, sebenarnya simpel toh. Tapi mereka untuk syarat menjadi warga negara itu kan ada itu. Kalau misalnya orang yang dinaturalisasi itu kan kemudian harus bersumpah begini, bersumpah begitu, dan sebagainya kan. Kalau nggak salah itu ada kok aturannya itu. Tapi kalau gimana menurut Islam, apakah harus memberikan kewarganegaraan? Tidak ada aturan dalam Islam memberikan kewarganegaraan. Menolong itu dalam konteks am. Menolong dari sisi makanannya, dari sisi apanya, segala macam. Selama kita mampu. Nah, kemudian ada info-info bahwa pengungsi Rohingya itu begini perilakunya dan lain sebagainya, ya disadarkanlah bagaimana mereka supaya tidak begitu ya. Karena memang ada itu kan.
Ada, saya lama menangani pengungsi itu. Karena memang apa ya, mental orang beda-beda. Ada yang memang mental pengungsi dan mental pengemis itu ada itu. Meskipun tidak bisa semua kemudian kita kebiau ya. Orang yang kemudian mereka nyaman di dalam kepengungsiannya, nyaman dalam kepengemisannya itu ada loh. Dan kemudian sampai nyala-nyalain orang yang bantu, itu ada banyak. Kita sudah bangunkan rumah, kita sudah belikan perahu, kita sudah berikan modal bergulir. Kemudian ketika ada kurang dikit itu kita yang didemo itu. Itu pernah terjadi. Saya mengalami sendiri. Wallah alam yang terjadi di Singapura orang Rohingya ini begini atau tidak. Tapi yang jelas sebagai awal kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan selama kita mampu ya kita tolong itu. Tentang kewarganegaraan itu urusan negara yang memiliki kewenangan. Oke. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini dan menurut saya dari kacamata itu kita bisa belajar banyak ya. Jadi tanggal satu lagi bisa Gus. Apa Bu nanti? Ini Simbok kan nanya. Oke. Apa? Coba tanyain sama Gus. Itu orang sudah meninggal itu bolehkah dikorbankan pas waktu korban tuh? Mengatakan Gus. Ya, jadi kalau memang dia punya niat untuk berkorban pada saat masih hidup, bisa dilaksanakannya itu sebagai wasiat ya. Tapi kalau dia tidak punya niat sejak awal untuk berkorban ya tidak bisa. Karena memang sudah tertutup ya. In qata'a amaluhu illa min thalathat. Jadi idza mata ibnu Adam ketika seseorang telah meninggal, maka terputus semua kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah atau amal jariah, sesuatu sedekah atau wakaf yang dilakukan ketika dia masih hidup, maka itu masih nyambung pahalanya. Ketika tanah atau rumah atau apapun yang diwakafkan itu dipakai untuk kepentingan ibadah, maka yang beribadah juga dapat pahala. Yang wakaf meskipun sudah dalam kubur tetap dapat aliran pahala. Yang kedua adalah ilmu yang diamalkan kemudian diteladani oleh orang. Ini namanya au ilmu yuntafa'u bih, ilmu manfaat. Jadi dia mengamalkan ilmu baik, kemudian mengajarkan, lalu orang yang diajarin itu juga mengamalkan kebaikan itu, maka itu akan menjadi aliran pahala meskipun si orang yang ngajarin itu meninggal. Terus lanjut, tidak terputus. Yang terakhir adalah awalatin sholihin yad'u atau anak soleh yang mendoakan. Jadi orang yang meninggal ini soleh dulu, lalu mendidik anaknya untuk menjadi soleh. Akibat dari meniru orang tuanya yang soleh, orang tuanya soleh meninggal, si anak soleh ini mendoakan. Nah ini nyambung. Tapi kalau orang tuanya nggak soleh, sesoleh apapun anaknya, doakan ya nggak nyambung. Apalagi kalau demikian pula. Jadi itu anak orang tua yang soleh meninggal dalam keadaan soleh, kemudian anaknya juga soleh karena meniru orang tuanya itu mendoakan. Nah ini yang nyambung. Jadi makanya kan ini sebagai batasan supaya apa? Orang-orang yang sebelum meninggal itu tidak mengandalkan orang yang hidup. Nanti biar aku disedekahi anakku setelah aku mati. Tidak gitu. Akhirnya semua orang saling mengandalkan, akhirnya nggak ada yang menyedekahi. Jadi makanya kita harus mengandalkan diri kita selama kita masih hidup. Ya. Kalau menyedekahi boleh nggih Gus nggih? Sedekah, sekedar sedekah untuk sami mawon konsepnya Bu Tanti. Jadi konsepnya sama saja, itu nyambung kalau memang sebagai orang-orang yang soleh tadi. Dan itu sudah sering kita bahas di dalam forum ini bahwa itu sebagai warning Allah supaya kita tidak mengandalkan orang yang hidup ya. Tapi kita benar-benar mengandalkan kehidupan kita sendiri. Karena bahkan nanti di akhirat kita juga akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Jadi selama sampean yang masih hidup semuanya, dulur-dulur sedekahi diri sampean sebanyak mungkin. Supaya apa? Tidak mengandalkan orang yang nanti masih hidup ketika kita meninggal. Supaya apa? Kita menjadi orang baik. Karena kebiasaan orang yang kemudian ngirim ini, ngirim itu kepada orang yang meninggal, akhirnya orang yang hidup ini nggak takut itu. Nanti toh aku meninggal ya dikirimi ini itu.
Jadi akhirnya yang hidup ini nggak ngirimi dirinya sendiri, tapi ngirimi orang meninggal. Ketika dia meninggal minta dikirimi lagi, gitu aja muter itu kan. Maka ayo kita ngirimi diri kita selama kita masih hidup sekarang ya. Nggih, Gus. Saya rasa itu alhamdulillah sehat selalu dulu ya. Moga Allah merahmati kita dengan keimanan yang hakul yakin, kesehatan jasmani rohani, dan tetap istiqomah dalam forum-forum kajian kita yang insya Allah dirahmati Allah ini. Semoga Allah menjaga kita dari serangan dajjal dan menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Fitunya wal akhirah husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qad hasdina wa najina syaitan rabbana najina wa lana syaitan. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika bisrah li fatana. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka tawwabur rahim rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil wal aqim lana jazaa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.